Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rio Faralina Asra, berasal dari SI 4909 dengan NIM 1020 2250 0224 dari jurusan Sistem S1 Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hidup mulia dan mati syahid yang akan saya tunjukkan dalam bentuk slide berikut. Mari ke materi yang akan kita bahas. Jadi di sini kita akan membahas hidup mulia dan mati syahid. Untuk latar belakang tema ini adalah hidup mulia atau mati syahid adalah prinsip Islam tentang kualitas total kehidupan seorang muslim, meraih hidup mulia melalui ketaatan penuh, amal saleh, dan kebermanfaatan, atau yang bisa disebut fisabilillah, atau mencapai puncak tertinggi dengan mati syahid. Konsep syahid sangat luas, mencakup gugur saat membela hak, berjuang menegakkan kebenaran, atau meninggal dalam penderitaan saat beriman, menjadikannya fokus penting untuk menegaskan orientasi akhirat dan meluruskan makna perjuangan sejati. Untuk rumusan masalah yang kita bahas di sini adalah untuk masalah satu adalah apa makna sejati dari hidup mulia dalam perspektif Islam kontemporer. Untuk masalah kedua adalah bagaimana batasan dan kategori mati syahid yang sebenarnya menurut ajaran Islam. Dan masalah tiga adalah bagaimana filosofi hidup mulia atau mati syahid dapat diterapkan untuk menghadapi tantangan kehidupan muslim di era modern. Mari kita lanjut ke materi atau materi tugas yang akan kita bahas. Yang pertama ada hidup mulia, lalu yang kedua adalah mati syahid. Hidup mulia. Hidup mulia adalah menjalani kehidupan yang berakhlak baik, tulus, dan bertakwa kepada Tuhan, serta memberikan manfaat bagi sesama. Kemuliaan sejati tidak ditentukan oleh harta atau jabatan, melainkan oleh ketaatan, kejujuran, dan kasih sayang kepada orang lain. Karakteristik hidup mulia mencakup sifat seperti amanah, rendah hati, konsisten, dan berani mengakui kesalahan. Untuk dalil mengenai hidup mulia bisa kita temukan di surat Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi wabta wabtagi fima atakallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabagil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin, yang berarti dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu atau kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Untuk hadis yang mencakup mengenai hidup mulia bisa kita lihat dan ini merupakan hadis ke-8 dari hadis Arba'in, yaitu an Abi Zarrin Jundubi bibni Junadata wa Abi Abdirrahmani Muaz ibni Jabal radhiyallahu anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala attaqillaha haitsu ma kunta wa at bi isyai'ata hasanata tamha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan rawahut Tirmidzi wa qala haditsu hasan wa fi ba'din usuj hasanus sahih. Dari Abu Zar Jundub bin Junadah dan Abu Abdirrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, maka kebaikan akan menghapuskan keburukan itu, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmizi. Ia mengatakan hadisnya itu hasan, dalam sebagian naskah disebutkan bahwa hadis ini hasan sahih. Hadis riwayat Tirmizi nomor 1987 dan Ahmad
5153. Al-Hafiz Abu Tahir mengatakan bahwa hadis ini hasan. Mati syahid. Mati syahid adalah kematian orang yang dimuliakan dalam Islam karena meninggal dalam perjuangan membela kebenaran di jalan Allah seperti berperang. Selain berperang, terdapat jenis-jenis mati syahid lain seperti wabah penyakit yang seperti yang bisa kita lihat seperti corona kemarin. Lalu adalah tenggelam, tertimpa benda keras atau terbakar, melahirkan, membela harta atau keluarganya, serta menuntut ilmu. Untuk dalilnya sendiri ada di surat An-Nisa ayat 74 yang berbunyi falyuqatil fi sabilillahil ladzina yasrunal hayatad dunya bil akhirah wa may yuqatil fi sabilillahi fayuqatal aw yaghlib fa sawfa nu'tihi ajran azima. Artinya, karena itu hendaklah orang-orang yang menukar kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat berperang di jalan Allah. Barang siapa yang mau berperang di jalan Allah lalu gugur atau memperoleh kemenangan, maka kelak akan kami berikan kepadanya pahala yang besar. Untuk hadisnya sendiri ada dari Jabir bin Atik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyhadatu sab'un siwal qatli fi sabilillahi bilillahil mat'una syahidu waqfir wa goriku syahidu wa sahibu zatil jambi janbi syahidu wal mabtuna syahidu wa sahibul hariki syahidu walladhi yamutu tahtal hadmi syahidu wal mar'atu tamutu bijum'in syahid. Orang-orang yang mati syahid yang selain terbunuh jalan Allah Azza wa Jalla itu adalah ada 7 orang, yaitu korban wabah adalah syahid, mati tenggelam ketika melakukan safar dalam rangka keataatan adalah syahid, yang punya luka pada lambung lalu matinya adalah syahid, mati karena penyakit perut adalah syahid, korban kebakaran adalah syahid, yang mati tertimpa reruntuhan adalah syahid, dan seseorang wanita yang meninggal karena melahirkan dalam keadaan nifas atau dalam keadaan bayi masih berada dalam perutnya adalah syahid. Hadis riwayat Abu Daud nomor 3111. Al-Hafiz Abu Tahir mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih. Lihat keterangan Aun al-Ma'bud nomor 8275. Filosofi hidup mulia atau mati syahid sangat relevan untuk menghadapi tantangan di era modern dengan menjadikannya landasan penerapan jihad dalam setiap aspek kehidupan. Setiap profesi sebagai guru, dokter, insinyur, atau wirausahawan dapat diubah menjadi ladang jihad melalui profesionalisme tinggi yang dilandasi niat ibadah dan integritas. Konsep ini berfungsi sebagai benteng spiritual yang kuat untuk melawan materialisme dan sekularisme, sekaligus memupuk keberanian dan kesabaran dalam menghadapi musibah, karena tujuannya adalah husnul khatimah atau kemuliaan abadi. Kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari materi ini adalah hidup mulia dan mati syahid merupakan 2 aspek integral dari totalitas perjuangan seorang muslim atau jihad, di mana tujuan akhirnya adalah meraih ridha Allah. Hidup mulia menuntut integritas dan kebermanfaatan maksimal dalam setiap tindakan sehari-hari, sementara mati syahid adalah puncak kemuliaan yang dapat diraih tidak hanya di medan perang, tetapi juga melalui berbagai bentuk pengorbanan dan penderitaan mulia lainnya, menegaskan bahwa kehidupan muslim harus selalu berorientasi pada kualitas di mata Allah, bukan pada tujuan duniawi semata. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Itu saja dari saya. Sekian dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.